Usai menjalani pemeriksaan, terkuak pengakuan Yuda Arfandi, tersangka kasus dugaan pembunuhan anak Tamarati Asmara, Dante. Yuda Arfandi memberi pengakuan mengejutkan pada polisi saat melakukan pemeriksaan. Seperti diketahui, kekasih Tamarati Asmara itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Melansir Sripoku.com, sengaja benamkan kepala Dante sampai 12 kali, Yuda Arfandi pun membongkar tujuannya. Resmi menjadi tersangka, banyak orang yang penasaran mengenai motif utama Yuda Arfandi tega menghabisi nyawa Dante dengan cara yang begitu keji. Beralibi ingin mengajari Dante berenang, kelakuan Yuda Arfandi diketahui telah membuat Tamarati Asmara kehilangan buah hatinya. Bahkan Yuda Arfandi kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai hingga menyebabkan nyawa Dante melayang. Dikutip dari Tribun Seleb, Yuda Arfandi, kekasih Tamarati Asmara yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian Raden Andante Halif Pramodityo itu memberikan pengakuan baru. Kepada polisi, Yuda Arfandi berdalih dengan sengaja membenamkan kepala Dante sebanyak 12 kali di dalam air untuk melatih pernapasannya. Sebagai orang yang dipercaya, Yuda Arfandi nekat melakukan hal tersebut demi kebaikan Dante. Tak hanya itu saja, Yuda Arfandi pun berharap Dante tidak panik saat berenang. Yuda Arfandi mengaku dengan sengaja melakukan hal tersebut agar Dante bisa kuat. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Dikrimum, Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan, tutur Wira, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin, 12 Februari 2024. Alasannya biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, tandasnya. Yuda Arfandi sekaligus mengaku berenang selama 2,5 jam di TKP. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam, lanjut Wira. Dalam keterangan sebelumnya, Wira menyebutkan, Yuda Arfandi membenamkan kepala bocah 6 tahun itu sebanyak 12 kali. Kini, pihaknya pun masih akan mendalami rekaman CCTV dengan melibatkan tim digital forensik. Kami akan menyertakan tim digital dari Puslap 4 termasuk digital forensik untuk kami akan sampaikan lebih lanjut, pungkasnya. Sebelumnya kasus kematian anak sematawayang Tamarati Asmara yang sangat tragis ini membuat seorang psikolog forensik buka suara. Dikutip dari Tribun Seleb, Reza Indragiri Amrial, seorang psikolog forensik dalam keterangannya pada tribunnews.com menilai letak CCTV yang tersembunyi bisa jadi dibaca sebagai peluang pelaku melakukan kejahatan. Nah, nasib malang Dante boleh jadi turut disebabkan oleh posisi CCTV yang tersembunyi dan tidak adanya subsistem yang siaga memonitor tangkapan visual CCTV, katanya. Reza Indragiri Amrial menganalisa jika kelemahan itulah yang mungkin berhasil dibaca oleh tersangka atau pelaku. Yuda Arfandi juga disebut tidak melihat adanya CCTV di lokasi dan berasumsi tidak ada yang mengawasi tindak tanduknya. Karena merasa aman, hal itulah yang membuat Yuda Arfandi berani melancarkan aksi bejatnya kepada Dante. Yuda Arfandi pun rupanya sudah beberapa kali mempelajari lokasi. Psikolog forensik menyimpulkan, jika benar ada pengecekan ini, maka ada dugaan bahwa insiden kematian Dante ini direncanakan. Jika benar begitu, inilah pertanda adanya perencanaan di balik dugaan pembunuhan terhadap Dante. Dilansir dari tribunjakarta.com, Menir Tamarati Asmara, Dianita Tiastuti buka suara mengenai alasan Yuda Arfandi menenggelamkan Dante. Dianita mengaku sudah melihat rekaman CCTV full saat Dante meninggal dunia. Dalam rekaman tersebut, Dianita membenarkan bahwa Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Udah kebaca, lihat kanan kiri kosong celupin, lihat kanan kiri kosong celupin, katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Senin, 12 Februari 2024. Perbuatan itu bahkan dilakukan Yuda ketika kondisi kolam renang sedang ramai. Berdasarkan keterangan terkini dari polisi, ada anak perempuan Yuda ikut berenang. Orang tuh ngelihat, oh mungkin latihan renang, ujar Dianita lagi. Bahkan saksi di kolam renang pun ada yang melihat Dante sempat muntah-muntah. Sampai ada orang, itu kayaknya ada sesuatu deh, anak itu muntah-muntah terus tapi dicelupin terus ke air, tuturnya. Barang bukti bukan hanya CCTV, tapi saksi pengunjung di TKP. Ada saksinya kak, kalau latihan pernapasan enggak kayak gitu, jelas dia lagi. Dianita pun mengungkap bahwa CCTV yang beredar itu merupakan hasil rekaman pengunjung yang merasa curiga. Yang beredar itu kan adalah CCTV dari saksi, jelas dia.
Saksi tersebut sedang menemani anaknya latihan renang, kemudian terjadilah insiden yang menyebabkan Dante tewas. Dianita pun mengatakan, dirinya sampai menghitung berapa kali Dante dicelupkan ke air. Aku ngitungin berapa detik dia di dalam air, total berapa, adegan ada 12, dicelupin, ungkap Dianita. Bahkan berdasarkan pengamatannya, Dante dibenamkan hingga puluhan detik. Ada 12 detik, 13 detik, paling lama kayaknya 30 detik ada, kalau aku gak salah hitung, ungkap Dianita lagi. Inilah alibi pacar Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante. 6. Diketahui, Dante tewas setelah berenang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2023. Dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian, Dante awalnya berada di pinggir kolam dan berpegangan pada bibir kolam. Kedalaman kolam itu 1,5 meter. Dante terlihat berlatih berenang dan tidak melepaskan genggamannya. Di sampingnya terlihat anak perempuan lain mengenakan baju renang warna merah. Pada rekaman CCTV tertanggal 27 Januari 2024 pukul 16:48:39, Yuda terlihat menghampiri anak Tamara. Yuda lalu menarik Dante sehingga ia tidak lagi berpegangan di bibir kolam. Yuda lantas menekan pundak Dante hingga anak Tamara itu kelabakan. Dante ditarik tenggelam hingga 12 kali. Hampir 1 menit, Dante kelabakan di air. Setelah itu Yuda mengangkat Dante dari kolam renang. Dante masih hidup sekitar 15 detik dan muntah-muntah. Namun setelah itu Dante meninggal dunia. Dalam klarifikasinya kepada polisi, Yuda mengaku berniat melatih pernapasan Dante saat berenang. Rekaman CCTV memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, ucap Wira. Namun, pihaknya belum bersedia memberi keterangan lebih lanjut apakah benar kematian Dante mengerucut pada tindak pidana pembunuhan berencana. Sedang didalami, ia merencanakan pembunuhan, imbuhnya. Adapun penyidik menjerat Yuda dengan pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.